Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah, para akhwat yang dimuliakan Allah. Terdapat dalam Quran, silakan dilihat surah Bani Israil. Al-Isra dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Ya, alhamdulillah. Ini surah yang terdapat dalam Quran, surah Al-Isra ayat 1 sampai 3. Tapi nanti kita akan lebih banyak bicara tentang ayat yang ketiga. Allah sebutkan seperti ini. Dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh. Wahai orang-orang, anak keturunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hambanya yang banyak bersyukur kepada Allah. Minimal ada 2 hal yang bisa kita gali dari rangkaian ayat ini, terutama ayat yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang pertama, ini Allah sebutkan Nabi Nuh itu sebagai hambanya yang paling banyak bersyukur. Ibu-ibu, kira-kira kalau membaca tarikh sejarah tentang Nabi Nuh, itu Nabi yang paling banyak dapat nikmat, sejarahnya, atau banyak dapat ujian? Banyak mendapatkan kesenangan, nikmat, kemudahan, keindahan, gitu kan? Atau sebaliknya, dapat ujian, penderitaan, beratnya dakwah, dan seterusnya. Mana ini kira-kira yang tepat untuk menggambarkan kehidupan Nabi Nuh? Gimana? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua. Jadi beratnya ujian dakwah, bahkan penderitaan beliau dalam mengemban amanah Allah
sebagai rasul yang menyampaikan risalah tauhid kepada umatnya kala itu. Nah, tapinya kenapa? Ternyata Allah gelar di sini. Kira-kira kalau banyak menderita, banyak ujian, itu yang tepat sebutan itu apa? Sabar apa syukur? Sabar. Benar nih, sabar apa syukur? Sabar. Lah kenapa ini menyebutkan dia banyak bersyukur? Ini ayatnya salah apa gimana nih? Nggak mungkin ayatnya salah. Ini justru membuat kita berpikir, ada apa gerangan? Padahal beliau ini kalau kita lihat ya, dalam Al-Quran itu Allah sebutkan ada 5 nabi yang mewakili seluruh nabi yang ada, nabi dan rasul, yang paling berat mendapatkan ujian, sehingga disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Allah sebutkan Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, terus Musa. Nah, selain isi saya, siapa lagi yang nyebutkan ini? Isa, terus Muhammad SAW. Saya dulu waktu SD suka disingkat sama guru saya, Nimim. Jadi biar mudah, nggak lupa-lupa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Ya, Nuh Allah sebutkan yang pertama kali. Tidak hanya sekedar beliau memang kalau dari segi urutan nama nih yang paling senior, tidak hanya sekedar itu, tetapi memang dari segi beratnya ujian dakwah juga menunjukkan tertuju kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada beliau. Namun Allah menyatakan, innahu kana abadan syakura. Ngomong-ngomong, terdengar nggak suara saya yang paling belakang sana? Tapi jelas Bu ya. Terdengar pasti terdengar. Cuman jelas atau enggak? Atau Allah alam tuh. Jelas ya? Nah, ini suaranya udah habis pula nih. Kalau enggak terdengar bisa agak mendekat sini. Malum gitu ya, usia udah 40 tahun ke atas nih. Nikmatnya sudah enggak sampai 100% Bu ya. Udah banyak penyumpalnya udah di telinga gitu nih. Ya, jadi Allah nyatakan Nabi Nuh itu sebagai hambanya yang bukan hanya sekedar bersyukur Bu. Kalau sekedar bersyukur sebutannya bukan syakur. Tapi ini hamba yang betul-betul banyak bersyukur. Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini sebenarnya menunjukkan kepada kita cara pandang yang tepat. Ini hal yang pertama nih. Cara pandang yang tepat terhadap perkara dunia, bahkan terhadap perkara ujian dan penderitaan yang kita alami. Selama kalau bersyukur tentu orientasinya adalah orientasi dunia. Yang nanti menyampaikan kita kepada akhirat. Bersyukur. Nah, ini memang di tafsir disebutkan begini. Beliau tuh selalu memuji Allah terhadap segala nikmat, bahkan dari hal yang kecil-kecil. Mau makan, mau minum, sampai ke mau buang hajat, apapun yang beliau lakukan, beliau selalu katakan, memuji Allah SWT. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT terhadap nikmat yang Allah tumpahkan, Allah curahkan kepada beliau. Apa hikmahnya Bapak, para akhwat sekalian? Hikmahnya kira-kira apa? Hal yang pertama saya katakan tadi itu, ini cara pandang yang benar terhadap dunia, terhadap apa yang kita alami. Ini adalah memang selayaknya kita itu memang harus selalu bersyukur. Harus orientasi hidup kita itu harus bersyukur memang. Apapun yang terjadi. Bahkan meskipun yang kita alami itu berat ya. Tak akan mungkin juga seberat Nabi Nuh alaihissalam. Seberat itu pun apapun yang kita yang terjadi pada diri kita gitu kan, yang Allah takdirkan kepada kita, semestinya ruang lingkup hati kita itu selalu tercurah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seberat apapun yang kita alami, para akhwat sekalian, maka sebenarnya bagian terbesar adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita rinci seperti apa Nabi Nuh itu diuji oleh Allah, apa kira-kira para akhwat yang Allah ujikan kepada beliau? Yang sering kita dengar itu kan, beliau berdakwah, beliau bersama kaumnya itu 950 tahun. Yang malam beliau berdakwah tak henti-henti, tak pernah lelah, tak pernah capek. Namun ternyata yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu
yang kemudian Allah selamatkan bersama bahteranya itu. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang sebutkan pula 40 orang, bahkan ada yang menyatakan belasan orang. Tidak ada yang menyatakan 100 orang. Anggaplah 100. Kalau 100, 950 tahun, itu artinya selama 100 tahun, itu tidak sampai 10 orang. Tidak sampai 10 orang yang ini, yang berhimpun, yang menerima dakwah beliau. 100 tahun. Nah, berarti kalau tidak sampai 10 orang, selama 10 tahun itu cuma 1 orang ya yang menerima dakwah beliau. Itu pun sebagian besar adalah dari kalangan keluarga beliau. Bahkan keluarga intinya itu, ada yang kufur kepada Nabi Nuh alaihissalam. Istri dan seorang anak. Yang Allah berikan dalam Al-Quran itu. Sampai nak diselamatkan itu, ketika banjir besar terjadi, itu kan ada disebutkan tuh. Ada anaknya yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh itu namanya juga anak. Padahal mungkin yang jelas selama ini anaknya itu tidak menerima dakwah beliau. Termasuk yang mengkufuri dan durhaka kepada beliau dan Allah tentu saja gitu kan. Durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi maupun sebagai orang tuanya. Ketika mau ditolong, ternyata anaknya menghindar. Dia katakan, nanti aku cari gunung yang tinggi. Sana ada gunung sana. Ternyata itu yang direspon oleh anaknya. Anaknya termasuk yang tidak tertolong. Karena sudah jelas ketentuannya. Nabi Nuh ini pernah berdoa seperti ini. Ketika dia ditolak oleh umatnya itu, para akhwat sekalian, beliau berdoa kepada Allah. Yang saya kira tuh, tidak ada lagi kayaknya doa seperti itu ya. Nabi yang sedemikian rupa berdoa gitu ya. Yang redaksinya tuh, Masya Allah. Kalau kita baca itu, terjemahannya itu. Ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun orang yang zalim itu di muka bumi. Itu artinya doa kebinasaan untuk siapa? Untuk orang yang tidak beriman. Memang Allah kabulkan. Para nabi itu memang kalau berdoa, ya Allah kabulkan. Nabi Muhammad SAW kan juga begitu. Ketika beliau berdakwah ke Taif, dari Mekah ditolak, mencari sasaran dakwah lain yang terdekat itu Taif. Bergeraklah beliau ke sana, didampingi oleh maula beliau yang bernama Zaid bin Haritsah. Sampai di Taif ternyata orang sudah mendengar, informasi itu sudah nyampai duluan. Tapi informasinya informasi fitnah. Sehingga orang-orang sudah berkumpul, apa yang terjadi? Mereka bukan hanya sekedar menolak dakwah Rasul, tetapi mereka melempari Rasul dengan batu. Sampai berdarah Rasul. Kemudian sepulang dari Taif itu, sudah jelas penolakan orang-orang yang ada di sana. Datang malaikat penjaga gunung. Menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, silakan berdoa kepada Allah. Ini umat sudah keterlaluan. Mau didakwahi. Tapi ternyata mereka justru melempari Anda dengan batu. Sampai berdarah muka beliau. Kata Rasul, apakah ini perintah Allah? Anda ngomong gitu. Kalau ngomong ini perintah Allah ke? Kata malaikat, enggak. Nawarkan bantuan dia nih. Kalau Anda berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Nabi Muhammad SAW ternyata tidak berdoa dengan doa yang diminta oleh malaikat tadi. Beliau justru mendoakan kebaikan untuk umatnya. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lam. Itu Masya Allah. Ya Allah, kata Rasul, berikanlah hidayah kepada umatku. Meskipun mereka sudah jelas menolak. Karena sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Ini para hamba Allah sekalian. Nah, kita kembali ke cerita Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang dahsyat dan kita tidak ketemukan lagi redaksi doa seperti ini. Allah kabulkan. Kemudian Allah perintahkan satu perintah yang tak masuk akal. Apa perintah tak masuk akal itu? Buat perahu masih masuk akal. Cuman buat perahunya di puncak gunung yang paling tinggi. Apa masuk akal? Ini para hamba Allah sekalian. Kira-kira banyak ya Allah perintahkan kepada para nabi yang secara logika itu tidak masuk, tetapi dikerjakan. Contoh, ketika Nabi Musa Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat ke lautan. Masuk akal nggak? Apa urusan tongkat dipukulkan ke lautan sementara dia dikejar oleh Firaun yang ada di sana? Sudah terlihat tuh Firaun tuh. Dari kejauhan sudah terlihat.
Cuman disuruh pukulkan tongkatnya. Nah, tuh. Apa tuh? Itu Nabi Musa. Dan kalau bicara tentang Nabi Musa, ibu-ibu kira-kira pernah pernah baca nggak ada perintah yang tertuju kepada Nabi Musa untuk berperang? Nggak ada. Nggak ada. Perintah kepada Nabi Nuh untuk berperang. Untuk melawan orang-orang yang zalim, yang sudah keterlaluan itu. Nggak ada juga. Jadi, nabi-nabi terdahulu itu, mereka tidak diperintahkan untuk melawan. Udahlah, tinggalkan aja. Yang kufur itu, yang zalim itu urusanku. Nah, kira-kira gitu tuh. Bagaimana caranya? Ya udah terserah. Ini kan kayak kalau mau memukulkan tongkat ke lautan itu kan kayak apa? Kayak ngolok-ngolok gitu kan? Ini musuh udah kelihatan. Yang kalau dapat pasti hancur binasa orang tuh. Tetapi justru perintahnya hanya sekedar memukulkan tongkat ke lautan. Dan apa yang terjadi? Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Pasti terjadi. Maka selamatlah Bani Israel dan hancur binasa Fir'aun bersama bala tentara. Banyak lagi yang lain tuh. Bagaimana Nabi Lut untuk kaum Sodom ya, atau Nabi Saleh kaum Samud dan seterusnya. Allah perintahkan kepada beliau untuk melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut gitu kan. Kalau Nabi Lut itu kan hanya menghindar saja. Ketika sudah jelas kedurhakaan orang-orang yang menolak dakwah Rasul itu, Allah perintahkan kepada Nabi Lut untuk udahlah pergi aja. Cuman perginya pada waktu subuh. Hanya satu syarat, jangan noleh ke belakang. Itu aja. Nah, kalau gitu itu kan kadang-kadang kita justru di Selarang tuh makin penasaran. Sampai ada orang bikin tuh kan, jangan nengok ke samping, dia bilang. Lalu kita tengok, ternyata di situ ada orang jualan. Sampai gitu. Karena kita ini model penasaran nih. Anak-anak kita pun gitu gak? Makin kita suruh, makin tak mau dia. Makin kita larang, mau dia bergerak. Nah, jadi kita balik. Kalau kita nak nyuruh dia sholat, jangan pergi sholat. Pergi dia pergi sholat tuh. Tak tahu lah, entah mungkin dalam otak dia itu sudah berubah tuh. Plus sama dengan minus, minus sama dengan plus gitu ya. Ini para hamba Allah itu yang terjadi. Kemudian pada masa Rasul Muhammad SAW, lalu ini agak menyimpang dikit cerita kita nih dari Nabi Nuh. Pada masa Rasul, lalu kemudian baru turun perintah jihad. Apa hikmahnya itu, ibu-ibu sekalian? Tuh tengok tuh, Masjid Al-Aqsa sekarang sudah puluhan tahun dikuasai oleh jenis Yahudi. Bahkan mereka bergerak untuk merobohkannya. Dalam hati kita tak mampu ke zaman dulu tuh kayak burung ababil tuh. Wa arsala alaihim tayron ababil kata Allah. Dan kami utus kepada mereka itu, kepada pasukan gajah itu, burung ababil. Hancur binasa mereka. Seperti daun yang dimakan ulat. Tidak berbekas. Kita pun mulai bertanya, tidak mampu ke seperti itu dulu. Bukan perkara itu. Allah sekarang memberikan satu kemuliaan, satu peluang amal soleh yang luar biasa. Yang dengan amal soleh itu, Anda dengan sangat mudah untuk mencapai derajat yang paling mulia tertinggi. Masuk surga tanpa hisab. Jihad. Dulu kan tidak pakai jihad. Dulu pakai pergi aja. Bani Israel tuh tidak ada jihadnya. Jihadnya itu lari. Bayangkan, mereka itu mempertahankan keimanan, bukan berjihad. Tapi lari dari Fir'aun. Dan apakah itu menjadi jaminan? Nggak jadi jaminan ternyata. Bani Israel itu kan begitu diseberangkan oleh Allah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai di sana, ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dititipkan kepada Nabi Harun, mereka kemudian menyembah patung sapi yang katanya yang terbuat dari emas, yang bisa bergerak, Samiri yang bikin. Pada masa Rasul, kemudian Allah turunkan. Ini syariat yang paling sempurna. Ada syariat jihad namanya. Jihad itu yang membuat seseorang melaksanakannya itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Bayangkan mereka dikasih satu peluang oleh Allah. Dikasih satu kehormatan oleh Allah. Dalam tanda kutip nih, untuk menggantikan apa yang dulu telah Allah menangkan agama-agama terdahulu. Kepada siapa nih?
kepada manusia-manusia yang beriman. Nah, itu luar biasa itu. Dulunya Allah itu yang menghancurkan orang-orang zalim itu. Kemudian karena sudah ada syariatnya, Allah kasihkan peluang kehormatan itu kepada mereka. Dan dengan satu jaminan, jatuh ada jaminannya. Apa jaminannya? Pasti menang. Iya kan? Fa inna hizballah humul ghalibun, kata Allah. Syaratnya cuma satu, berpihaklah kepada Allah. Jelas itu. Jangan jihad bersungguh-sungguh, tapi bukan karena Allah dan bukan untuk Allah. Bukan itu, bukan jihad. Tetapi harus betul-betul karena Allah, dan yang dilakukan itu dalam rangka untuk menegakkan li'i'la kalimatillah. Fa inna hizballah humul ghalibun. Masya Allah. Ya, jauh kita bergerak nih, sampai ke jihad pula. Kemudian, para hamba Allah sekalian, apa perkara yang menjadi pesan pertama tadi itu? Maka hendaknya kita selalu bersyukur. Ibu-ibu sekalian, apapun yang terjadi di kita, terutama hal-hal yang tidak nyaman, itu tuh sebenarnya seperti apa ya, sesuatu yang melintas ya dalam hidup itu. Kita sebutkan itu seperti kalau dalam sebuah tulisan tuh hanya sekedar paragraf kecil dalam rangkaian panjang kita punya kehidupan. Cuman masalahnya sifat manusia itu paling suka mengingat, menyimpan memori hal-hal yang tak nyaman itu. Sehingga itu mempengaruhi jiwanya. Mengurangi rasa syukur. Allah berikan itu nikmat itu, para hamba Allah sekalian. Itu dari hal yang nampak di kita, yang biasa kita pandang, yang biasa kita rasakan, sampai yang tak kita rasakan, yang tak kita ketahui. Bahkan itu lebih banyak lagi daripada yang nampak. Kami sering bilang, kalau mau ngomong-ngomong, nggak usah jauh-jauh tentang syukur itu, tentang diri gitu aja. Kita mungkin merasa, ya Allah, ngapa susah benar hidup nih, duit susah dicari. Padahal yang menempel di tubuh kita ini nggak bisa dihargaikan. Memang mau dapat duit 1 juta, 1 M, 1 bulan. Tapi tangan hilang nggak betik. Mau. Apalagi kalau kita sakit, kena kanker. Suami masih muda, udah. Terus terangnya lah, macam-macam suami ini memang dia menangis, tetap nangis dia. Cuman tak lama dia menangis. Yang paling setia nih kayaknya ibu-ibu. Kayaknya sih, kita agak tahu kan. Tapi ya itu sebenarnya bahasa-bahasa film India itu setia itu. Syariatnya tidak begitu. Film India itu nampak memang romantis. Jadi Masya Allah. Kalau kita itu mendapatkan satu kesulitan, bayangkan saja Allah berikan karunia kepada kita, apapun yang nempel di kita. Ini ibu duduk di sini ini luar biasa nikmatnya nih, ya kan? Ada yang berkujung kaki, ada yang bersila, ada yang itu hikmat. Maaf yang berkujung. Banyak orang tak bisa meluruskan kaki itu. Nah, itu yang melipatkan kaki. Banyak orang tak bisa melipatkan kaki. Kenapa? Sakit Pak Ustadz kaki. Itu nikmat. Nah, ibu-ibu coba ketawa. Ketawa itu nikmat. Karena ibu-ibu berarti ada 2 minimal tuh. Normal mulutnya dan kupingnya juga normal. Coba kalau kupingnya tak normal, apa orang ketawakan tuh dia bilang. Senyum pun ikut-ikutan, kan tak seru senyum ikut-ikutan. Apalagi kalau ada nanti ada istilahnya ketawa tuh delay. Nanti orang dah di rumah dia baru ketawa seorang. Nah, itu dah tuh. Tinggal kita konsulkan ya nanti. Jadi, Masya Allah. Banyak sekali nikmat yang tidak kita sadari, yang Allah berikan, tumpahkan kepada kita, yang terjadi secara otomatis. Jadi, selalu nikmat itu lebih banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah. Jika kau hitung nikmat Allah itu, maka pasti kamu tidak akan bisa memperkirakannya. Sampai jam berapa, Dik? Nah, perlu sedikit lagi berarti. Kalau hajam berarti sudah selesai. Temanya masih banyak nih. Ya. Oleh karena itu, para hamba Allah sekalian, kita harus berorientasi pada syukur. Dan itu merupakan syarat bahagia. Apa yang paling menjadi puncak dari kenikmatan itu? Puncak kenikmatan itu adalah iman dan Islam. Jadi, ketika ibu-ibu sekalian, ketika kita itu merasa nikmat, tunaikan perintah Allah, itu puncak kenikmatan. Saya tak bisa bayangkan.
Kalau kita ini berat sekali mau sholat. Tak bisa kita sholat tuh. Kalau mau sholat, ya Allah, rasa malas betul mau sholat nih. Sakit betul mau sholat. Berat betul mau sholat. Kayak kita sedang mendaki ke gunung yang tinggi. Sholat itu. Nah, kalau begitu kan susah tuh. Tetapi Allah tanamkan di jiwa kita itu rasa ketenangan. Rasa keindahan. Kalau bermalas pun malas sikit-sikit. Ya. Nah, cuman jangan sering-sering malasnya tuh. Sholat. Kemudian Allah tanamkan apa lagi? Allah tanamkan keindahan kecintaan kita kepada kebaikan-kebaikan. Itu salah satu bukti bahwa orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kira-kira suka enggak kalau satu ketika Allah kasih peluang berbuat baik? Ada tetangga yang membutuhkan, kita kasih dia. Senang kita. Dia senang, kita pun senang. Suka enggak? Itu hidayah Allah itu. Dipelihara itu. Allah kasih hidayah itu macam-macam. Di antaranya itu ketika dalam hati kita itu tertanam keindahan ketika kita sedang berbuat baik. Indah kita ketika sedang apa? Sedang istiqomah. Suka kita sedang apa? Sedang hujan-hujanan pakai motor nak pergi taklum. Perjuangan itu. Iya. Tadi sambil ngomong-ngomong sama orang rumah, sama istri tadi di jalan. Ya ada nggak yang datang? Ternyata ramai yang datang. Penuh juga rumah. Alhamdulillah. Ya itu memang para hamba Allah sekalian. Kalau kita bayangkan bagaimana Allah menyiapkan balasan dari setiap kebaikan, kecil perjuangan kita itu. Sebenarnya yang kita lakukan Allah kasih bagian manusia itu para hamba Allah sekalian. Itu bagian yang kecil-kecil, yang receh-receh, yang mudah-mudah. Itulah agama yang mudah. Apa coba amal kita yang susah? Saya mau coba sebutkan. Amal yang susah itu apa? Semua hamparan amal soleh itu, semua perbuatan amal kita itu, kita anggap semuanya amal soleh. Saya mau tanya, apa kira-kira amal yang susah? Yang tak mampu kita kerjakan, yang sampai berdarah kita kerjakan. Hampir tak ada. Jadi memang kalau sampai Allah sebutkan begini, innal insana li rabbihi, nah, sesungguhnya kata Allah manusia itu sangat besar durhakanya. Memang akhirnya masuk akal. Karena hamparan amal soleh itu semuanya mudah-mudah, tetapi ternyata nanti mereka sampai menghadap Allah, kok masih tekor. Kenapa masih banyak yang tak sampai masuk surga? Timbangan berat amalnya itu masih banyak yang jelek. Memang wajar. Innal insana li rabbihi kata Allah lakanu. Sangat durhaka, sangat besar durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah contohkan begini, sering saya sampaikan begini. Coba kita cari pekerjaan kita yang membuat kita itu bisa eksis, survive di apa? Di dunia lah gitu kan. Bisa bertahan hidup, bisa punya maisha dan sebagainya. Apa masalah yang paling berat itu? Kalau mau kita sebut petani. Oke, berat petani. Tapi Allah berikan yang paling mudah dari rentetan rangkaian hasil petani itu. Anggaplah hasil petani itu kan beras kalau dia petani padi. Dari tumbuhnya beras itu, jadi beras itu, petani Allah kasih bagian yang paling ringan. Kerjaan tani kan cuma beres-bereskan lahan. Saya mulai tahu gak sedikit nih. Sudah gak pergi gak ke kebun dah. Kemudian dia bikin lubang, masukkan, kling. Itu benihnya masukkan. Habis itu ngapa? Tidur balik ke rumah. Urusan nanti dia tumbuh akar, melembaga menjadi apa? Tumbuh kecil benihnya itu, terus menjadi batang, menjadi daun, menjadi bunga, menjadi nanti padi, padinya pun beras ditutup dengan kulitnya lagi. Urusan apa itu? Kita yang rancang? Tak bisa kita rancang itu. Nah, jadi mana yang paling berat? Kerjaan Allah ke kerjaan kita? Allah yang ambil yang paling berat itu. Itu lagi. Udahlah ini kita, untuk makanan kita, tetapi Allah ganjar dengan amal soleh. Syaratnya satu, dia niatkan karena Allah mencari kehidupan, ma'isyah. Selama dia berniat karena Allah ma'isyah, maka selama itu dia dapatkan pahala tambahan. Ini Masya Allah. Jadi nikmat yang mana lagi? Terus mana lagi ini kira-kira? Apa ya ma'isyah yang lain? Mungkin guru atau mungkin nelayan. Nelayan juga begitu. Berat nelayan itu. Tetapi dari berangkaian besar pendapatan nelayan itu, nelayan tuh oleh Allah dikasih bagian yang paling ringan. Tinggal panen. Dia tak ngurus itu. Berapa kilo tuh ikan apa? Ikan tenggiri makan tuh selama hidupnya. Mungkin dia bertahun-tahun ikan tenggiri. Tahu pun Anda itu nelayan tuh berapa umur ikan tenggiri yang dipanen sama itu? Enggak tahu deh. Yang penting dia pancing dapat, itu tenggiri. Semua serba gratis. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Allah berikan kepada kita bagian yang paling ringan. Begitu juga urusan anak. Yang kita merasa anak kita itu. Memang kita ngapain anak kita itu, Bu?
Pernah kita berpikir, saya mau merancang dia punya jantung seperti ini. Kita kan nggak ngurus itu. Cuman kita kasih dia makan, itu pun cuman makan yang kita kasih itu. Kita cuma masukkan makanan itu ke mulut dia. Urusan dari tenggorokan sampai ke bawah, sampai titik jadi ke WC, bukan urusan ibu. Nah, kemudian kita katakan, ini anak saya. Benar. Tetapi, kalau kita tak bersyukur kepada Allah, kita hilangkan semua nikmat itu. Jadi, Masya Allah. Sekali lagi, Allah berikan ke kita ini bagian yang paling ringan-ringan, yang mudah-mudah. Udah gitu dapat bonus pahala lagi. Agar apa? Agar nanti di hadapan Allah, itu tuh mendapatkan jannatun na'im. Jadi terlalu kalau orang itu kemudian dia kecilkan semua yang Allah berikan itu, sehingga dalam dirinya tak banyak dia bersyukur. Dia kalahkan semua yang Allah berikan itu, hanya kita tertimpa musibah, dikatakan, ya Allah, aku orang yang paling menderita di muka bumi. Tidak bisa begitu. Ya Allah, aku ini orang yang tak ada guna, tak ada modal, paling miskin, paling tak tentu duduk, paling bodoh. Tidak bisa begitu. Kemarin waktu kami sampaikan tausiah di Stein, di AIN, saya katakan begini. Kita ini sebelang semuanya ini adalah orang-orang pilihan, makhluk pilihan. Tahu enggak? Proses kejadian manusia itu, Ibu. Nah, itu sudah. Proses kejadian manusia itu, maaf nih, proses sperma itu, dia ukurannya 1 sampai 5 cc. 1 cc, 1 mililiter itu sekitar 15 juta sperma. 3 cc rata-rata. Jadi 45 juta. Dia bertarung untuk mendapatkan menembus sel telur selama 5 menit. Sehingga jadi cikal bakal manusia. Jadi ini nih kita nih, makhluk super itu. Yang Allah rancang sedemikian rupa, sperma itu bertarung selama 5 menit, mengalahkan siapa? Mengalahkan 45 juta, hanya satu yang bisa menembus sel telur. Jadi manusia, jadi kita-kita semua yang ada di sini. Ini Masya Allah, manusia yang lahir itu sudah Allah rancang menjadi makhluk pilihan terbaik dari pertarungan yang luar biasa. Ya, yang terakhir, ini karena sudah akan terdengar ya. Tadi terlanjur saya bilang kita ada 2 hal. Yang kedua, bagaimanapun juga ayat ini berkaitan dengan Bani Israel. Kata Allah, wa ataina Musal kitab bahwa ja'alnahu hudal di Bani Israel alla tattakhidu min duni wakila. Allah berikan kepada Musa kitab Taurat dan itu menjadi hidayah atau petunjuk bagi Bani Israel. Allah katakan, janganlah kalian mencari pelindung selain aku, kata Allah. Itu artinya apa nih? Allah sampaikan kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai hamba yang bersyukur. Allah sampaikan ke sana nih, Bani Israel. Maksudnya, kalian tuh hendaknya yang paling terdepan dalam bersyukur. Memang kalau bicara nikmat, Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan demikian. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwasanya aku melebihkan kamu daripada umat yang lain. Allah lebihkan Bani Israel. Selalu dibina oleh para nabi. Ditampakkan berbagai macam mukjizat. Bahkan ada 3 kitab yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Kalau Rasul Muhammad SAW di era kita, 1 kitab aja. Al-Quran. Walaupun itu kitab yang paling sempurna ya. Tapi di rangkaian Bani Israel ada 3. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Itu sudah kelihatan. Dan tidak ada kaum yang seperti Bani Israel, yang mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi tidak Allah punahkan mereka. Sampai sekarang masih ada. Dan Allah masih kasih kesempatan. Kalau kita baca itu, rangkaian dalam surah Al-Isra itu kan, in ahsantum li anfusikum. Itu Allah beri kesempatan masuk kepada mereka. Kata Allah, kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jadi Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu, masih Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kau berbuat buruk, kata Allah, maka itu juga akan kembali kepada mereka. Cuman memang sudah Allah tetapkan bahwa mereka ternyata justru tidak bersyukur kepada Allah, durhaka kepada Rasul. Bahkan saat ini Allah tampakkan kepada kita gitu kan, kepada dunia bahkan bagaimana kerusakan, kebusukan, kedurhakaan mereka. Bukan hanya sekedar durhaka kepada Rasulullah SAW, akan tetapi justru mereka menjadi simbol kebatilan, simbol kekejian yang tampak di muka bumi. Saya bahkan mungkin agak ekstrim juga nanti sampai begini, saya katakan begini. Andai kata iblis itu nampak, maka Zionisme Yahudi itu adalah biang. Kira-kira gitu. Karena berbagai macam kerusakan telah mereka lakukan. Nah ini para hamba Allah sekalian, apa
eh, pesan pesan syukur yang berhubungan dengan Bani Israel. Buruknya kaum kalau mereka tidak bersyukur. Makanya hati-hati sekali, ini kembali ke kita lagi. Buruk sekali kalau sampai kita menjadi hambanya yang tidak bersyukur. Allah beri contoh kepada kita dengan Bani Israel. Mereka menjadi kaum yang betul-betul durhaka kepada Allah SWT. Seperti itu ya. Jadi tertutup semua kebaikan dari terhadap mereka gitu. Walaupun kalau bicara tentang Bani Israel ya tentu saja tetap saja ada orang-orang yang baik gitu kan, yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah beriman berarti mereka otomatis taubat. Kayak dulu pada masa Rasul ada seorang sahabat yang kemudian taslim, termasuk pemuka Bani Israel itu di Madinah ya, yang bernama sahabat Abdullah bin Salam.